Bab 9. Keesokan harinya seolah ingin membuktikan ucapannya, Lita memata-matai Setia siang itu. Ia menunggu di depan kelas Setia mengajar. Tidak beberapa lama Setia keluar dari dalam kelas. Dengan hati-hati Lita pun mengikuti Setia yang melangkah menuju tempat parkiran. Dan benar saja di sana sudah ada wanita yang menunggu Setia. Wanita yang beberapa hari ini memang selalu menunggu Setia di kampus. Lita memicingkan matanya, memperhatikan wanita dengan rambut sebahu itu dari kejauhan. Rasanya ia tidak pernah melihat wanita itu dan yakin jika ia bukanlah mahasiswa di kampusnya. Wanita itu pun masuk ke dalam mobil Setia, yang disusul Lita yang juga bergegas masuk ke dalam mobil Ma. Jalanan siang itu cukup lengang, jadi Lita bisa dengan hati-hati mengikuti Setia tanpa takut kehilangan jejak mereka. Mobil Setia berhenti di sebuah hotel. Lita tertegun. Tanpa sadar ia mengepal geram telapak tangannya. Apa yang akan dilakukan pria dan wanita di dalam hotel? Membayangkannya saja Lita sudah jijik. Lita mengikuti Setia yang masuk ke dalam hotel. Mereka tampak memesan kamar. Lita semakin tak karuan rasanya ia ingin cepat-cepat memberitahukan hal ini pada Sasi. Lita meraih ponselnya di dalam tas, hampir lupa tujuan utamanya untuk memotret mereka berdua. Lita mengarahkan ponselnya pada Setia dan wanita itu yang masih berdiri di depan meja resepsionis. "Ayo berbaliklah," gumam Lita. Tidak mungkin ia hanya memotret bagian belakang tubuh mereka. Lita pun menunggu beberapa detik, agar mereka membalikkan tubuhnya. Praak, Lita terlonjak. Tiba-tiba saja ada seseorang yang menabraknya dari arah belakang, membuat ponsel yang dipegangnya lepas, dan terlempar cukup jauh. "Astaga, apa yang kau lakukan?" omel Lita pada pria yang menyenggolnya itu. Maaf, saya tidak sengaja." Pria itu berulang kali meminta maaf. Lita bergegas mengambil ponselnya di lantai. Saat ia mendongakkan wajahnya Setia sudah tidak ada. "Kemana Setia?" Lita memutar pandangannya. "Aku kehilangan jejaknya," gumam Lita kesal, karena kehilangan jejak tanpa sempat mendapatkan foto keduanya. "Lita, Sasi, bisa kita bertemu di kafe besok? Aku ingin bicara." "Sasi, baiklah, kita bertemu di cafe biasa besok." Rasa kesalnya pada Lita sudah sedikit menghilang. Sasi pun mau untuk diajak bertemu. Keesokan harinya Sasi bergegas pergi menuju kafe tersebut untuk menemui Lita. "Sasi," panggil Lita melihat Sasi yang baru masuk ke dalam kafe. Sasi tersenyum, menghampiri Lita yang sudah menunggu di sana. "Kamu sudah pesan makanan?" Sasi duduk di hadapan sahabatnya itu. "Sudah, kamu pesan makanan saja dulu." Lita menyodorkan daftar menu. Sasi pun memilih beberapa menu di sana. Selanjutnya mereka mengobrol. Beberapa kali Sasi tertawa mendengar cerita Lita yang terdengar lucu. "Sasi, sebenarnya ada yang mau aku bicarakan." "Bicara apa?" tanya Sasi pada Lita yang menatapnya lebih serius. "Sasi, kemarin aku mengikuti Setia." Baru satu kalimat terlontar dari bibir sahabatnya itu, sudah membuat Sasi berhenti menyantap makanannya. "Seperti yang aku katakan, aku melihat Setia pergi bersama wanita yang selalu menunggunya di kampus." Sasi diam, tapi jemarinya mulai gemetar. Ingin rasanya ia tidak mendengar ucapan Lita lebih lanjut, tapi rasa penasaran kian mendorongnya. "Mereka pergi dan mereka pergi ke hotel." "Cukup," sentak Sasi. Ternyata hatinya tidak sekuat itu. Tidak mampu lagi mendengarkan apa yang dikatakan Lita. "Sasi, kau harus percaya padaku." Tidak sedikit pun niat Lita untuk menghancurkan kepercayaan Sasi pada suaminya itu. Lita hanya tidak ingin Sasi menjadi korban kebejatan Setia yang bermain di belakang. "Kau punya bukti?" "Mana buktinya? Berikan padaku," pinta Sasi menadahkan tangannya, menatap Lita dengan berkaca-kaca. "Aku memang tidak punya bukti. Baru saja kemarin aku mau memfoto mereka tapi ponselku disenggol orang dan aku kehilangan." "Cukup Lita," Sasi kembali menyentak, bahkan kali ini lebih keras. tidak memperdulikan beberapa mata pengunjung yang mengarah pada meja mereka. "Aku harap kamu tidak lagi menjelek-jelekan suamiku. Aku benar-benar kecewa padamu," ujar Sasi melupakan kekesalannya pada Lita. Ia pun bergegas keluar dari kafe tersebut.
Siang itu Sasi sudah berkutat di dapur. Ia tengah membuatkan bekal untuk Setia dan menemuinya di kampus. Sasi sengaja tidak memberitahu lebih dulu, ingin membuat kejutan. Saat mereka berpacaran ia sering melakukan ini. Setelah selesai memasak Sasi segera mengganti pakaiannya, lalu keluar rumah menaiki taksi menuju kampus. Sasi berjalan menyusuri koridor kampus mencari kelas tempat Setia mengajar. Di koridor Sasi berpapasan dengan Lita. Gadis itu menyunggingkan senyum tipis, tapi Sasi tidak membalasnya. Berlalu pergi gitu saja, membuat Lita kecewa karena kini Sasi justru membencinya. Mas Setia, panggil Sasi masuk ke dalam kelas yang sudah kosong. Setia yang masih duduk di kursinya tampak terkejut melihat kedatangan Sasi. Kenapa tiba-tiba ke sini? Tidak menghubungiku dulu? Tanyanya menatap Sasi. Tidak ada senyum, hanya ekspresi tegang. Aku memang sengaja tidak memberitahukan. Mau buat kejutan. Ini aku buat bekal makan siang untukmu. Sasi menyeret kursi duduk di hadapan Setia. Ia segera membuka kotak makan yang dibawanya. Ayo mas, makan. Sasi menyuapi Setia tidak peduli pada beberapa mahasiswa yang memperhatikan mereka di luar kelas. Terima kasih ya. Setia tersenyum tipis, menyantap makan siang bersama sang istri. Aku masih ada pekerjaan. Kamu pulang duluan saja ya, ujar Setia selesai makan. Oh iya, Sasi merapihkan kotak makan. Sesekali ia melirik Setia yang tampak sibuk dengan ponselnya. Entah dengan siapa ia berkirim pesan. Aduh, Sasi tiba-tiba merintih, merasakan perutnya yang tiba-tiba sakit. Kamu kenapa? Perutku sakit mas. Ya ampun, sudah aku katakan, lebih baik kamu istirahat saja di rumah. Setia tampak kesal justru memarahi Sasi. Aduh mas, sakit sekali. Antar aku pulang mas, rintih Sasi kembali seraya memegang erat lengan Setia yang berdiri di hadapannya. Mas sakit sekali mas. Ya sudah kita pulang. Setia pun memapah Sasi ke dalam mobil Kembali ke rumah. Sasi, kamu kenapa nak? Ujar ibu panik melihat Sasi yang tiba di rumah dengan dipapah Setia. Perut aku sakit bu. Ya ampun Sasi. Ibu Nita pun dengan cekatan membantu Setia memapah Sasi ke kamar lalu merebahkannya di ranjang. Bu, obat penghilang nyeri perutnya ada di sana. Sasi menunjuk laci di nakas. Ibu pun bergegas mengambil obat tersebut. Sebentar ya ibu, ambilkan air dulu. Ibu bergegas menuju dapur mengambil segelas air putih. Lalu tidak lama kembali masuk ke kamar. Ini ayo nak, diminum dulu obatnya. Membantu Sasi bersandar di ranjang, meminum obat tersebut lalu merebahkannya kembali di ranjang. Kamu istirahat ya. Ibu menyelimuti tubuh Sasi lalu keluar dari kamar. Sasi melirik Setia, yang duduk di tepi ranjang, tetap sibuk menatap layar ponselnya. Tidak ada raut panik di wajahnya. Sasi tidak mengerti mengapa Setia selalu tampak tidak memperdulikannya. Mas, kamu tidak kembali ke kampus? Tidak, jawab Setia ketus, tetap membelakangi Sasi. Aku sudah baikan kok. Kamu bisa kembali ke kampus. Sudahlah, jangan membuatku pusing, ujar Setia masih dengan nada kesalnya. Ia pun keluar dari kamar. Cairan bening di pelupuk matanya sudah siap untuk tumpah. Sikap Setia yang selalu berhasil meremukan perasaannya.